Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang konsep dasar keimanan kepada malaikat Allah. Tentunya bagi anak-anak kelas 7 pada semester kali ini tujuan pembelajaran kita adalah nantinya anak-anak dapat mengerti bagaimana beriman kepada malaikat Allah. Dan nantinya juga anak-anak dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan keimanan kepada malaikat Allah. Kemudian anak-anak juga dapat mengerti atau menjelaskan tugas-tugas para malaikat. Kemudian menjelaskan pula perbedaan malaikat dan makhluk yang lainnya. Dan dapat melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat Allah. Baik. Kita mulai dari keimanan kepada malaikat. Tentunya anak-anak semuanya sudah belajar tentang iman. Iman maknanya percaya atau yakin. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwasanya Allah adalah zat pencipta yang tidak ada sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga keimanan kepada malaikat Allah. Artinya kita yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan suatu makhluk atau makhluk-makhluk yang dinamai dengan malaikat. Kemudian apa makna dari beriman kepada malaikat Allah Azza wa Jal? Artinya bahwa meyakini bahwa Allah Azza wa Jal menciptakannya dalam berbagai bentuk dan keadaan. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat Allah. Saya yakin anak-anak sudah mengerti sekarang. Meyakini dalam hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai utusan-utusannya. Kemudian selanjutnya, apa yang menunjukkan bukti bahwasanya Allah menciptakan malaikat? Kemarin pada tugas sebelumnya kita sudah belajar mengenai Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-19. Anak-anak tentunya sudah tahu semuanya. Kita sudah pernah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan yang berada di sisinya itu malaikat. Mereka tidak mempunyai rasa sombong dan letih untuk beribadah kepadanya. Jadi itu dalil yang menunjukkan Allah telah menciptakan malaikat-malaikatnya. Sekarang bagaimana sifat dan perilaku malaikat-malaikat ini? Tentunya malaikat itu memiliki sifat, memiliki perilaku.
ciri-ciri malaikat. Salah satunya yaitu malaikat itu patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, malaikat itu patuh. Disuruh begini, melaksanakan. Disuruh mencabut nyawa, melaksanakan. Disuruh memberikan hujan, menurunkan hujan, melaksanakan tanpa membantah. Itu sifat dari salah satu sifat dari malaikat. Kemudian malaikat juga diberikan kehendak oleh Allah untuk berubah wujudnya. Jadi malaikat suatu saat pernah berubah wujud menjadi manusia biasa, kemudian bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, berbeda dengan manusia. Kemudian selanjutnya malaikat tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan. Artinya tidak ada kelaminnya, jenis kelaminnya tidak ada. Itu dari sifat dan perilaku malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, apa tugas-tugas dari malaikat Allah ini? Allah menciptakan malaikat tidak hanya 1, 2, 10, 20, tidak hanya itu. Bahkan Allah menciptakan ribuan, jutaan, mungkin bahkan miliaran, melebihi jumlah umat manusia yang ada di bumi ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya berapa jumlah malaikat. Rasulullah menjawab, antara yang satu dengan yang lain itu jaraknya segini. Di sini ada malaikat yang lain, ada malaikat yang lain. Begitu banyaknya malaikat ciptaan Allah di langit itu, dan mereka memiliki pekerjaan sendiri-sendiri. Jadi tugas-tugas malaikat ada banyak. Salah satunya, mungkin anak-anak sudah tahu tugas malaikat. Ada yang tugasnya mencabut nyawa, ada yang tugasnya menurunkan hujan atau memberikan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga tugasnya yang sebagai pencegah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi ketika kita mau berbuat maksiat, malaikat itu berusaha untuk mencegahnya. Jadi dalilnya kalau kita lihat di papan, di layar, dikatakan was-soffati soffa fazzajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid. Dan demi rombongan yang bersof-sof dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Itu maksud dari dalil yang menunjukkan bahwa ada tugas malaikat sebagai pencegah perbuatan maksiat. Ada juga malaikat yang tugasnya membawa kebaikan dan menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalilnya, wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra. Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Itu bukti bahwa Allah juga menciptakan malaikat yang membawa kebaikan dan menebar rahmat dari Allah. Kemudian ada juga malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Tentunya siapa ini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya julukan Al-Amin, Ruhul Amin.
Kalau kita lihat ayatnya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisani arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah satu seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ini pada surat Asy-Syu'ara ayat 195. Kita lanjutkan. Sekarang, apa perbedaannya antara malaikat dengan jin dan manusia? Tentunya malaikat memiliki perbedaan dengan jin, demikian juga dengan malaikat. Dengan manusia dilihat dari sifat-sifatnya tadi. Ada malaikat tadi patuh kepada Allah Azza wa Jalla, itu pasti kalau malaikat. Bagaimana dengan jin? Jin ada yang patuh dan ada yang tidak. Dan manusia juga ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Itu perbedaannya antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur, sedangkan jin diciptakan dari nyala api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia makan dan minum tentunya. Kalau jin ada yang makan, ada yang minum juga. Sedangkan sekarang malaikat tadi apa? Tidak berjenis kelamin. Bagaimana dengan manusia? Punya jenis kelamin. Bagaimana dengan jin? Punya jenis kelamin. Jadi itulah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Oke, sekarang apa hikmah ketika kita memiliki keimanan kepada Allah, terutama keimanan kepada para malaikat Allah? Ketika kita punya rasa keimanan yang tinggi ini, tentunya salah satunya akan memberikan apa itu? Motivasi kita untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita tahu ada malaikat, berarti tadi ada tugas malaikat yang lain, ada tugas yang menjaga kita, ada yang mencatat amal kita. Tentunya ketika kita mempunyai keimanan tersebut, itu akan memberi motivasi kita untuk selalu taat. Ketika kita akan berbuat maksiat, tentunya kita akan berpikir, ada malaikat yang mengawasi kita dan mencatat semua perbuatan-perbuatan kita. Kemudian juga ada hikmahnya yang lain, yaitu malaikat itu mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Selanjutnya, hikmah yang lain adalah memotivasi kita untuk selalu beramal sholih. Artinya ketika kita selalu dalam pengawasan para malaikat, tentunya kita akan berlomba-lomba untuk selalu beramal sholih. Jadi itu penjelasan mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan saya yakin anak-anak sudah paham, sudah mengerti, karena ini bentuk dari keimanan kita, dasar pokok keimanan kepada malaikat, termasuk dalam salah satu rukun iman. Dan mudah-mudahan dari penjelasan Bapak tadi, anak-anak dapat memahami dan kita diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan berupa ilmu. Kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ini.
Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.